bekerja 5 hari, seorang anak buah kapal atau ABK terancam hukuman mati. Demikianlah yang dialami Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal asal Medan bersama 5 terdakwa lain dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Batam menuntut pidana mati 6 terdakwa dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.950 kg atau hampir 2 ton dari Thailand. Terdakwa perkara ini terdiri dari 2 warga negara Thailand dan 4 WNI. Usai sidang, ibu kandung salah satu terdakwa, Fandi Ramadan, histeris. Sang ibu tidak kuat mendengar tuntutan JPU yang menuntut anaknya dengan pidana mati. Tangis serta kekecewaan muncul karena sang ibu yakin Fandi hanya seorang anak buah kapal yang bekerja mencari rezeki namun terjebak dalam peredaran narkoba. Dalam persidangan sebelumnya, sulung dari 6 bersaudara mengaku bekerja sebagai ABK demi membantu biaya sekolah adik-adiknya. Fandi juga menyatakan tidak mengetahui kapal yang dinaikinya mengangkut narkotika dari Batam ke Kepulauan Riau, Alboin. TV One mengabarkan. Jadi pertanyaan kita semua, apakah ketidaktahuan ABK tersebut kemudian bisa menjerat atau bisa terjerat sanksi maksimal begitu ya dari penyelundupan narkoba. Makanya kita langsung hadirkan nih pakar pidana yang akan menjelaskan kok bisa mereka yang tidak tahu tapi mereka terkena hukuman atau tuntutan setinggi itu. Ada Mas Heri Firmansyah. Selamat datang, selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Heri. Mas Mbak. Puasa hari ini atau besok? Ikut samina wa ta'na dengan pemerintah. Biar aman gitu. Berarti besok. Jadi pemerintah yang tanggung jawab. Put, kita juga sudah terhubung ya dengan ibu dari ABK yang terancam hukuman mati, Put. Ada siapa? Ada Ibu Nirwana. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Nirwana. Selamat pagi Ibu Nirwana. Baik, Ibu, kami penasaran Bu, sebenarnya bagaimana cerita awal sih Bu dari anak Ibu sehingga akhirnya kok bisa terancam hukuman mati begitu, dan informasi yang kami dapatkan ini pelaku sendiri baru bekerja selama 5 hari Bu. Awal pertamanya dia dapat tawaran dari agen, dapat panggilan lah dia dari agen, tawaran kapal Thailand, kapal Thailandnya kapal kargo, dapat tawarannya. Jadi dengan senang hati dia ngasih tahu saya, bilangnya sama saya, "Mak, awak dapat tawaran kapal Thailand, kapalnya kapal kargo," katanya, dibilangnya begitu. Bu Nirwana, tapi anak Ibu sendiri bekerjanya di bagian apa nih Bu? Informasinya kan ada mesin atau mungkin apa, asisten nakoda mungkin gitu. Posisinya sebagai apa? Posisinya dia tanya sama sama itunya kan. Posisinya dia bagian mesin. Kita mau memastikan berarti harusnya anak Ibu tidak terlibat bongkar muat ya. Jadi sebetulnya makin jelas bahwa ya tidak tahu menahu sebenarnya apa yang dibawa di kapal tersebut begitu. Nah, tapi begini Bu, tapi benar-benar anak Ibu tidak mengetahui sama sekali ya adanya selundupan narkoba di dalam situ. Enggak tahu dia. Makanya saya tanya begini, "Kamu terlibat di?" "Enggak, Mak," katanya. "Kalau memang terlibat, bilang terlibat, Nak." Saya bilang kan, "Enggak, Mak," katanya. Enggak terlibat, awak pun enggak tahu. Jadi kamu tahu barang itu macam mana? "Setelah penangkapan, Mak," katanya. "Setelah penangkapan. Yang saya tanya duluan, dia ngebel saya, dia menghubungi saya dari pihak keluarga kan. Yang saya tanya tesurin kau kayak mana nih? Tesurin awak selamat, Mak, awak nak make," katanya gitu dibilangnya. Jadi tahunya setelah penangkapan nama itu bawah narkoba katanya. "Awak nggak tahu, Mak," katanya. Dibilangnya gitu. Baik, Ibu, kami juga penasaran Bu, bagaimana kemudian cerita dari Fandi, apakah memang Fandi juga sudah mulai curiga dengan barang bawaan yang dibawa di dalam kapal tersebut Bu? Iya, dia mulai curiga waktu disuruh
bantu mengangkat gitu, bantu menolong gitu. Jadi atas perintah kaptennya disuruh tolong itu, bahwasanya yang pekerja yang lain sudah lelah katanya. Jadi orang ini disuruhlah menolongi, melangsir gitulah, mengikuti kerjanya. Jadi waktu dia awalnya dia mengangkat itu, dia curiganya, dibilangnya gini, kok lain kali nih, kotak apa ini, dibilangnya gitu, kok lain ini apa nih katanya. Tak betul lagi nih bang katanya, ini apa ini isinya katanya. Jangan-jangan ini bom ini, tak betul lagi nih, kayak mana ini ceritanya nih katanya. Dibilangnya gitu sama abang-abangannya, sama si Leo, sama si Richard, dibilangnya gitu. Jadi paginya dia datangi kapten, ditanyanya kapten, Cap katanya, itu barang yang masuk itu barang apa Cap, ayo kita periksa, mana tahu itu entah bom katanya, dibilangnya gitu. Dibilang kaptennya, enggak itu bukan bom, itu uang sama emas katanya. Jadi anak saya nggak bisa bilang apa-apa, hanya dibilangnya begitu.